Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua informasi terupdate, yang dimana saya sudah mengkaji terlebih dahulu agar supaya berita-berita ini tidak mengandung berita hoax. Kita sama-sama lawan penggiringan opini dari pihak-pihak yang mencoba untuk menggiring opini di tengah-tengah masyarakat agar supaya mempercayai kebohongan mereka, teman-teman. Kita akan segera bahas videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silahkan kalian bisa mendapatkan link pembeliannya di sematan komentar video ini. Kita bahas videonya, teman-teman. Pak Hasto bilang di podcastnya Akbar Faisal bahwa ia sedang diancam untuk dikriminalisasi. Perkataan ini menurut saya ya kita harus tanggapi dengan kritis. Kenapa? Bisa jadi ini pesan dari Pak Hasto bahwa nih, kalau saya ditangkap artinya saya sedang dikriminalisasi. Padahal bagi saya belum tentu, teman-teman. Kita tidak boleh selalu menafsir setiap politisi yang terkena tindak pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai tersangka, jangan kita langsung berpikiran bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira benar nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini membuat kesalahan yang berujung pada tindak pidana? Kan begitu. Karena bahaya sekali perkataan Pak Hasto ini. Bahayanya kenapa? Takutnya ternyata ia memang tahu bahwa ia ada salah nih gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, ini cuma asumsi aja. Takutnya begitu, nanti tiba-tiba ditangkap, masyarakat berpikirnya, wah ini pasti dikriminalisasi karena Pak Hasto sudah mewanti-wanti di podcast. Kan framing Dan belum saja. tentu kalau menurut saya. Karena takutnya ya framing-framing seperti ini bahaya sekali. Akhirnya orang-orang yang memang berbuat tindak pidana dan mereka adalah politisi, maka akan berakhir bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan itu tidak baik. Jadi siapapun yang terkena tindak pidana, mari kita analisis. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, maka itu adalah kriminalisasi. Gitu ya. Dan bukti-bukti banyak, ada alat bukti, ada barang bukti, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti. Gitu ya. Kalian Jadi putusan partai akankah ini terulang kembali jika Pramono Anung dan Rano Karno yang terpilih jadi gubernur Jakarta? kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau ndak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Artinya nanti kalau menang maka Jakarta harus sesuai dengan arahan Ibu Megawati, Pak. Iya, ya setidaknya begini. Kalau Pram dan Dul menang harus sesuai dengan kebijakan partai. PDIP Yang ketua umumnya Ibu Megawati ya. Partai karena dia petugas partai kan gitu ya. Nah PDIP ini ketua umumnya Ibu Mega. Itu Ibu Mega. Iya, jadi Ibu Mega lah yang mengarahkan lagi dari partai nanti gitu betul. loh. Karena memang dia petugas partai. Iya, nanti Ibu Mega sampaikan bahwa keputusan partai ini kan begitu loh. Iya. Walaupun ya sesungguhnya ya keputusan dia sih. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Betul apa enggak? Nah lihat, diem toh. Betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih. Kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Mau nggak? Kalian ini adalah petugas partai. Jangan. Yakin Pak Anies? Anda mau gabung PDIP? Mau nggak Anda nurut? Halo anak abah, mau nggak kalian nurut? Walaupun dibully, Gibran itu ada kerjaannya, yaitu bagi-bagi susu dan buku. Gibran itu bisa bicara banyak di negara ini. Sejak dilantik bersama dengan Prabowo Subianto, langsung bagi-bagi susu gratis. Ya terlepas itu dibully dan dinyirin. Tapi yang jelas ada kerjaannya. Bahkan pidatonya di depan para PJ-PJ kepala daerah yang disentul, itu kan ditonton oleh jutaan orang, itu rekor. Ketika meluncurkan aplikasi lapor langsung kepada Mas Wapret,
Ini kan moment of the truth, momen pembuktian sebenarnya bagi Gibran bahwa ia adalah seorang wakil presiden, bisa bekerja, bukan hanya ban serep, dan kapasitasnya itu tidak bisa diremehkan. Ini yang saya kira kita tinggal tunggu. Apakah dalam instrumen-instrumen yang sudah dimunculkan ini akan mampu menyelesaikan persoalan yang belakangan ini didiskusikan dan dikritik oleh publik. Walaupun dibully, Gibran itu ada kerjaannya, yaitu Pernah dengar tidak ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Pernah? Bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa? Tuh, nak kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Tuh dengerin anak abah, jangan dipilih calon pemimpin yang suka bagi-bagi, baik buktinya? bansos atau apapun. Sekalipun calon tersebut didukung oleh abahmu. Kalau Pramono Anung dan Sidul bagi-bagi bansos, inget ya kata abahmu, jangan dipilih. Ingetin kata-katanya, pilihan jangan berubah. Memang ya teman, bukan Anies namanya. Kalau fakta itu nggak bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya. Itu kenapa sih Anies ini selalu omongannya itu selalu bertentangan dengan realita yang terjadi. Aduh. Tapi nggak ada Anies nggak seru loh teman-teman. Sumpah, nggak ada Anies nggak seru. Semoga diberikan keadilan Lihat ini lagi. atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Siapa yang edit ini? Kami tidak menyangka. Udah terlalu banyak hohonya. Kami tidak bodoh. Ya, sekarang cara untuk ngeles karena nggak jadi calonin Anies di Pilgub DKI dengan jalan jelekin Jokowi. Ini sih udah keji banget cara main mereka. Hoho. Dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih pedagang kaki lima. Suara pedagang kaki lima itulah. Nah, Hasto dengan PD-nya mengatakan suara Pak Jokowi sama dengan suara satu pedagang kaki lima. Dan kami lebih pilih suara pedagang kaki lima. Itu yang dikatakan Hasto. Tapi PDIP mendesak Pak Prabowo untuk menegur atau memarahi Pak Jokowi dan melarang untuk Jokowi jangan cawe-cawe. Gimana ini? Kok kalian itu gak sejalan sih? Gak searah ya? Gimana yang satu bilang ini, satu anggap Pak Jokowi itu suaranya seperti ini, satu anggapnya ya sudahlah teman-teman. Orang kalau nggak bisa dipegang kata-katanya nggak bisa dipercaya, orang iso percaya. Ini nih, yang di demo Mas Gibran, emak-emak lapor ke Wapres diusir sama petugas, ya diusir lah, ya. Suka-suka demo ke Gibran, kemudian ngapain kalian mau ke lapor Mas Wapres? Siapa yang buat lagu ini? Ketika Anies Baswedan Ini satu keluarga ini di atas teman-teman ya. Satu keluarga ini. Di atas ini ibu, anak, cucu. ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Hasto, kasih paham Bu. Hasto mulai menebar fitnah kepada Pak Jokowi dan fitnah mulai lagi. menyanjung Anies Baswedan. Karena apa? Karena Anies Baswedan mendukung ya Cagup DKI Jakarta yang diusung oleh Banteng dan Cagup Sumatera Utara yang diusung oleh Banteng juga.
Jadi sekarang Hasto mulai mengarang cerita. Hasto bilang, jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi itu atas perintah Presiden Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi bicara dengan saya. Sepertinya beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Hasto. Ya kan? Hasto ini kalau ngomong asal jeplak aja nih. Suka-suka hati dia aja. Mentang-mentang Pak Jokowi gak pernah balas ya kan. Jadi suka-suka banteng aja berbicara untuk menjatuhkan Bapak Jokowi. Geruduk, apalagi ini kan Anies Baswedan sudah mendukung calon gubernur dari calon gubernur yang diusung oleh PDIP. Hasto untuk menarik simpati anak abah, Hasto mulai mengarang cerita, memfitnah Bapak Jokowi seolah-olah Anies Baswedan waktu Pilpres kemarin dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo. Hasto, kalau seandainya Anies Baswedan itu ya dikriminalisasi oleh Bapak Joko Widodo, Anies Baswedan tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden. Pasti nggak akan bisa maju Anies. Kalau seandainya Bapak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan, nggak akan jadi Anies itu nggak akan bisa mencalonkan diri. Masalah Formula E, ya itu bukan kriminalisasi dari Bapak Joko Widodo. Kau jangan penebar fitnah. Ya, rakyat Indonesia ini sudah cerdas. Itu ya Bapak Firly Bahuri mengadakan rapat bersama Bapak Alexander Marwan, Nurul Gufron, Bapak Nawawi. Ya, mereka mengadakan rapat. Tapi ternyata ya belum cukup bukti Formula E itu untuk dilanjutkan ke penyelidikan. Yang 3 orang tidak setuju, sementara Bapak Firly Bahuri yang ketua KPK pada saat itu, dia meminta agar kasus Formula E itu berlanjut ya ke penyelidikan. Jadi bukan Pak Jokowi, kau yang salah-salah ngomong kau. Mentang-mentang Anies mendukung banteng sekarang ya kan. Itulah ya. Itulah memang itu banteng itu sembarang geruduk teman-teman ya. Siapapun digeruduk itu amarahnya meledak-ledak ya, nggak peduli apapun dia langsung tabrak ya, entah itu kebenaran ditabrak ya, segala hal ditabrak demi dia memuaskan hasrat untuk menabrakkan dirinya ke sesuatu ya. Tapi ingat, one day satu saat akan ada seorang matador yang akan menaklukkan banteng itu ya. Akan ada matador yang akan menaklukkan banteng itu, dan matadornya itu siapa? Jokowi. Satu saat nanti banteng akan ditaklukkan. Saya percaya teman-teman. Dan sudah kelihatan bau-baunya. Makanya mereka makin gencar tabrak sana, tabrak sini. Ya, semoga masyarakat bisa paham dan mendapatkan sesuatu dari konten-konten seperti ini. Semoga kita terus bersuara untuk benar-benar melawan setiap isu-isu yang miring terhadap orang-orang yang tidak layak untuk dibenci. Karena mereka menggiring opini agar masyarakat membenci orang-orang yang seperti Jokowi ini. Ya teman-teman, saya pamit dulu. Silahkan berikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Buat kalian semua yang mau pesan kaos yang saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan saya sematkan komentar link pembelian di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you guys on the next video and God bless you. Bye guys.